Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Seorang gadis berusia 12 tahun di Angelton, Texas mengalami kondisi misterius yang menyebabkannya bersin sampai 12.000 kali dalam sehari. Kathleen Thornley, nama gadis malang itu, telah diperiksa oleh 6 dokter, namun belum diketahui apa yang sedang dialaminya. Dalam 1 menit, Kathleen bersin sekitar 20 kali. Kondisi ini dialaminya sudah sekitar 1 bulan. Para dokter yang memeriksa Kathleen menyatakan bahwa bersin yang dialami Kathleen ini bukan disebabkan alergi atau virus. Bersin yang terus-menerus ini mulai mengganggu aktivitas Kathleen dan hanya berhenti ketika ia tidur. Karena kondisi ini, Kathleen tidak bisa ke sekolah. Awalnya hanya bersin biasa saja, tapi menjadi semakin sering dan Kathleen mulai tersiksa olehnya. Seluruh badannya menjadi sakit dan ia pun kesulitan makan. Keluarga Kathleen berharap akan ada dokter, ilmuwan, atau siapapun yang dapat menolong Kathleen. Dokter mendiagnosa Paul Singleton, pria 45 tahun asal Chorleywood, Hertfordshire, Inggris, mengidap kanker pada hidungnya. Alhasil, hidung Paul harus dibuang jika ingin hidup lebih lama. Paul kemudian menjalani operasi pengangkatan hidung dan digantikan dengan tulang rawan dan kulitnya. Sebelum mengetahui mengidap kanker, Paul mengalami hidung berdarah dan nyeri selama berbulan-bulan. Ayah 1 anak itu mengatakan dokter di Rumah Sakit Nasional kemudian merekonstruksi hidungnya menggunakan tulang rawan dan kulit di dahinya. Mereka menggunakan tulang rawan dari tulang rusuk, saluran darah dari tangan Paul, dan mengambil kulit dari dahi untuk menciptakan hidung baru, yang kemudian ditempelkan ke wajah menggunakan 20 staples. Namun Paul tak nyaman dengan hidung baru tersebut. Akhirnya pada Maret lalu, tim medis menyarankan membuat sebuah hidung baru di dahinya. Rencana dokter adalah merapikan kulit tersebut dan meregangkannya menggunakan rangka hidung dari besi. Setelah itu disatukan dengan tulang rawan dan kulit. Hal ini membuat Paul memiliki 2 benjol besar di atas kepalanya. Kondisi yang dialami Paul juga menimpa seorang wanita bernama Brie Towner. Wanita 28 tahun asal Illinois itu mendapatkan hidung baru yang diambil dari kulit kepalanya. Sebuah kapal angkut yang membawa 5.000 ekor sapi terbalik di dermaga pelabuhan Vila do Conde di Barcarena, Brazil. Ribuan hewan ternak tersebut mati tenggelam, sementara hanya beberapa ekor saja yang berhasil selamat berenang ke pantai. Kapal kargo tersebut terbalik ke sisi kiri kapal dan menyentuh bagian bawah beberapa menit setelah tiba di pelabuhan karena para sapi yang bergerak dan membuat kapal tidak stabil. Sementara itu, awak kapal berhasil meninggalkan kapal sebelum kapal terbalik dan dilaporkan tidak ada korban cedera. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, serta dipantau juga kondisi air di sekitar apakah ada kebocoran minyak. Kapal kargo yang mengangkut hewan ternak ini beroperasi di bawah bendera Lebanon oleh perusahaan Tamara Shipping. Kapal tersebut memiliki panjang keseluruhan 120 meter dan daya angkut maksimum 6.419 DWT. Bayangkan, Anda sedang menikmati udara dan pemandangan menakjubkan di jalan setapak kaca di atas tebing 1.000 meter dari permukaan tanah, lalu hal yang tidak terpikirkan terjadi. Kaca di bawah kaki Anda mulai retak. Inilah pengalaman seorang turis yang berteriak ketakutan dari jalan setapak kaca di atas Gunung Yuntai di Cina, Provinsi Henan, yang dianggap sebagai lokasi pemandangan terindah. Saksi mata mengatakan, panel kaca berukuran 68 cm retak ketika para pengunjung berjalan di atasnya, mengakibatkan orang berlarian menuju ujung jalan. Platform berbentuk U ini melekat ke tebing di Gunung Yuntai dan dibuka untuk umum pada 20 September lalu. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi insiden itu dan menutup objek wisata tersebut untuk melakukan perbaikan.
Seorang juru bicara di Yuntai Mountain Scenic Spot menegaskan bahwa sepotong kaca memang rusak pada jalan setapak itu. Manajemen pun telah mengevakuasi turis dan menutup sementara jembatan kaca itu untuk wisatawan. Juru bicara itu mengatakan, retakan terjadi setelah seorang turis menjatuhkan cangkir stainless di jalan setapak itu. Namun ia mengatakan hanya 1 dari 3 lapis kaca yang pecah, sehingga para wisatawan tidak berada dalam bahaya. Ada sebuah kontes untuk mencari buah dan sayuran petani yang paling besar dan berat. Pemenang dari kontes tersebut adalah labu milik petani yang bobotnya mencapai 819 kg. Wow! Sang pemilik, Tim Matheson, adalah petani yang tahun sebelumnya juga memenangkan kompetisi bertajuk Elk Grove Giant Pumpkin and Harvest Festival itu. Sebagian besar dari labu yang ditanam, setidaknya 50 petani yang mengikuti kontes tersebut bisa tumbuh hingga 15 kg dalam 1 hari. Kebanyakan petani menunggu panen hingga semalam sebelum kontes digelar. Begitu sampai di festival, masing-masing labu harus diangkat ke timbangan untuk diketahui bobotnya. Saking besarnya, labu milik Tim Matheson ini dijuluki piring terbang. Dari memenangkan kontes ini, Matheson berhasil membawa pulang uang sebesar 12.000 US dollar atau setara 170 juta rupiah. Bagi kebanyakan orang, berenang bersama paus merupakan pengalaman unik dan menegangkan yang tak datang tiap hari. Tapi tidak untuk bocah asal Inggris ini. Bocah-bocah ini telah tumbuh bersama ikan paus sejak mereka berumur 4 tahun. Bocah-bocah ini bernama JJ berumur 9 tahun, Abby 8 tahun, dan Lily 6 tahun. Mereka adalah anak dari Darren Rice, seorang operator kamera bawah laut asal Inggris. Darren pindah dari Inggris ke Tonga, Kepulauan Pasifik, untuk mengawasi resort Matafonuha bersama istrinya Nina. Di sanalah mereka turut membesarkan anak-anak mereka. Darren mengatakan ikan paus di sana sangat ramah. Ia pun telah melakukan penelitian bertahun-tahun bahwa paus menikmati berinteraksi dengan anak-anak. Bila para orang tua lainnya sangat khawatir untuk membiarkan anak-anaknya berenang bersama paus, Darren dan istrinya malah bersikeras bahwa anak-anak mereka aman-aman saja berenang bersama paus. Setiap tahun paus bungkuk kembali ke perairan di sekitar Pulau Foa, resort tempat Darren bekerja. Dalam kesempatan itu, banyak paus bungkuk yang mencari pasangan dan melahirkan. Anak-anak Darren pun selalu berenang ke laut untuk menyaksikan peristiwa ajaib tersebut. Seorang satpam atau penjaga keamanan yang bekerja di Jinan, Cina, mendadak jadi selebriti lokal. Satpam bernama Xi Ziming ini punya wajah ganteng, tubuh six-pack atletis, gagah, dan posturnya juga tinggi, yakni 210 cm. Wanita mana yang tak meleleh dan terpana melihat satpam super ganteng dan super tinggi ini. Punya tubuh tinggi, Xi rupanya juga seorang mantan pemain basket profesional. Sejak SMA, dia telah bergabung dalam tim basket dan sempat menjadi atlet profesional di tim Sechi Golden Bulls. Namun sayang, ia tak melanjutkannya. Basket rupanya tidak pernah menjadi passion utama Xi Ziming yang berusia 33 tahun ini. Ia lebih ingin masuk militer. Karena itulah, dia memilih pulang ke kota kelahirannya demi menjadi penjaga keamanan yang sederhana. Kendati demikian, fisik yang begitu sempurna ditambah dengan wajah tampannya telah menarik hati masyarakat yang tak sengaja melihatnya saat sedang bertugas di pinggir jalan. Xi tak jarang dengan ramah melayani para gadis yang ingin foto selfie bersamanya. Eskalator yang rusak kembali merenggut korban jiwa di Cina. Seorang bocah 5 tahun tewas terjepit tangga berjalan di stasiun kereta kota Chongqing saat kondisi ramai. Bocah itu digandeng sang ibu dan kakaknya ketika tiba-tiba salah satu bagian eskalator retak, membuat anak ini terperosok ke roda yang memutar pegangan tangan secara otomatis.
Ibu dan kakak bocah Nas itu hanya bisa menangis ketika polisi berusaha menyelamatkan anak itu dari himpitan mesin eskalator. Dia tewas seketika. Pihak stasiun belum berkomentar mengenai eskalator mereka tiba-tiba rusak. Ini adalah insiden kesekian kalinya menyangkut tangga berjalan di negeri tirai bambu. Biro Pengawasan Teknis Pemerintah memeriksa puluhan eskalator di kota-kota besar Cina karena maraknya insiden serupa. Belum ada kesimpulan resmi apa yang memicu kecelakaan tragis di banyak tempat itu. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Kemacetan di jalan raya memang seakan sudah menjadi bagian dari masyarakat di kota-kota besar di dunia. Membludaknya volume kendaraan, perbaikan jalan, banjir, dan faktor cuaca yang buruk bisa menjadi penyebabnya. Waktu tempuh yang seharusnya singkat menjadi terhambat dan tertunda dalam hitungan jam, bahkan hitungan hari. Berapa waktu terparah yang pernah tercatat menjadi waktu kemacetan terekstrim? Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam kota dengan waktu kemacetan terekstrim. Pada Januari 2014, kota Atlanta, Amerika Serikat mengalami hujan salju. Beberapa orang menyebutnya Snowmageddon. Timbunan salju membuat jalanan macet total akibat mobil-mobil yang ditinggalkan penghuninya. Sebuah mobil bahkan terbakar di tengah salju di Brookhaven. Atlanta memang merupakan salah satu kota di Amerika Serikat yang memiliki fasilitas transportasi yang sangat minim. Karena hal itulah, ketika kota Atlanta diterpa cuaca yang begitu buruk, maka akan sangat berdampak pada kendaraan di jalan raya, yaitu kemacetan, di mana kendaraan bertumpuk begitu hebatnya. Akibat hal ini, pengendara dapat menempuh perjalanan hingga lebih dari 12 jam, dengan jumlah mobil di jalan lebih dari 1 juta unit, dan bahkan terdapat beberapa kasus ibu melahirkan di tengah kondisi yang buruk ini. Dilanjutkan dengan jalan bebas hambatan yang menghubungkan kota Lyon dan Paris. Tingkat kemacetan terekstrim pernah terjadi pada 16 Februari 1980 dengan panjang 175 km. Kabarnya, kemacetan tersebut bisa terlerai setelah 24 jam atau 1 hari lamanya dan bahkan pernah tercatat dalam buku Guinness World of Records. Kemacetan ini terjadi karena adanya arus balik para penduduk kota Paris setelah berlibur yang diduga pulang dari bermain ski secara bersamaan di kota Lyon menuju Paris, disertai dengan cuaca musim dingin yang buruk. Tercatat sekitar 18 juta kendaraan terjebak di kemacetan terburuk di Prancis. Down in a local bar, out on the boulevard, the sound of an old... Waktu kemacetan terparah selanjutnya adalah selama 48 jam atau 2 hari yang terjadi di Interstate 45 Texas, Amerika Serikat. Ketika itu 21 September 2005, badai Rita melanda Texas, di mana sekitar lebih dari 2 juta penduduknya melakukan evakuasi menyelamatkan diri dan keluarga mereka secara bersamaan, sehingga memadati jalanan di bagian utara Houston, Texas, terutama Interstate 45, jalan raya antar negara bagian. Evakuasi pada 2005 tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat ketika ribuan manusia membanjiri jalan raya, sehingga jalanan di Houston pun memadat dan tak bisa lagi ditembus oleh kendaraan hingga 160 km, mulai dari Galveston hingga Dallas. Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah lagi, bahkan polisi patroli harus berlalu lalang membawa bahan bakar untuk membantu kendaraan yang kehabisan bensin. Meski jalanan lumpuh total, namun evakuasi besar-besaran itu dikabarkan menyelamatkan banyak nyawa. Kemacetan ekstrim juga pernah terjadi di Rusia, tepatnya di jalan tol M10, penghubung antara kota Moskow dan Saint Petersburg pada November 2012. Jalan tol M10 macet total akibat badai salju yang parah, sehingga memaksa para pengendara terjebak selama 3 hari.
Sampai-sampai pada saat itu, pemerintah Rusia harus mendirikan tenda darurat bagi pengemudi yang kelelahan. Salju menyebabkan jalanan tertutup di tol M10 yang menghubungkan dua kota besar tersebut, sehingga menyebabkan antrian kendaraan sepanjang 201 km dan tertutup salju yang tebal. Kemacetan selama 3 hari juga pernah terjadi di kota Bethel, New York, Amerika Serikat, Agustus 1969 silam. Penyebabnya bukan cuaca buruk, kecelakaan lalu lintas, atau penyempitan jalan, melainkan adanya sebuah pagelaran konser musik Woodstock 1969 yang legendaris. Kemacetan itu terjadi selama 3 hari konser berlangsung, yakni 15 sampai 18 Agustus 1969. Kebanyakan para pengunjung meninggalkan mobilnya begitu saja di jalanan agar bisa masuk ke arena konser. Sedangkan para musisi pengisi konser pun sampai-sampai harus diterbangkan menggunakan helikopter ke lokasi konser. Kala itu sebanyak 500.000 pengunjung menuju arena Woodstock di tanah peternakan Max Yasgur yang luasnya 240 hektar. Jumlah pengunjung yang datang kala itu dikabarkan jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dari perkiraan kepolisian New York. Dan rekor kemacetan terekstrim adalah selama 12 hari yang terjadi di Beijing Agustus 2010 silam. Kemacetan terjadi sepanjang kurang lebih 100 km di kawasan rute Beijing-Tibet. Para pengendara hanya mampu memacu 2 km per jam dalam 2 hari, dan bagi yang beruntung 3 hari baru dapat keluar dari kemacetan ini. Bahkan beberapa pengendara ada yang menghabiskan 5 hari dengan berhenti dan tak bergerak hingga tidur, makan, dan membasuh diri di jalan tersebut. Kemacetan panjang ini disebabkan adanya kombinasi jumlah kendaraan yang melampaui daya tampung jalan raya, pekerjaan jalan raya dengan adanya truk-truk pengangkut beton yang membawa persediaan beton untuk perbaikan jalan di Beijing. Bahkan lebih parahnya lagi, beton-beton tersebut salah satunya akan diturunkan di jalan raya yang sedang dilanda kemacetan ini. Kemacetan terparah ini memang sangat merugikan sekali bagi para pengguna jalan. Bahkan bagi para pengendara yang kurang beruntung, mereka menjadi korban pencurian akibat meninggalkan mobil terlalu lama. Namun sebaliknya, para pedagang baik kios maupun toko mendapatkan keuntungannya. Para penjual di hari-hari kemacetan mengalami peningkatan penjualan, khususnya makanan dan minuman. Pemirsa, itulah kota dengan waktu kemacetan terekstrim versi On The Spot. Mengabadikan momen-momen bahagia saat menjelang dan prosesi pernikahan dalam sebuah foto menjadi kesenangan tersendiri bagi pasangan pengantin. Namun sayangnya, beberapa insiden tragis yang tak terduga membuat momen indah tersebut berubah jadi petaka. Seperti melihat orang tenggelam atau bahkan sang pengantinnya yang terhanyut sendiri oleh arus deras sungai hingga harus kehilangan nyawa. Malam ini, On The Spot telah merangkum peristiwa-peristiwa tersebut dalam insiden tragis saat foto pernikahan. With your eyes closed, watching a strange show. Aksi seorang wanita bergaun pengantin ini menuai banyak pujian. Nalurinya sebagai tenaga medis ternyata tak hilang meski ia sedang melakukan sesi pemotretan untuk pernikahan 21 September lalu. Kala itu, Guo Yuanwen yang berprofesi sebagai perawat ini kebetulan tengah mengambil foto untuk hari pernikahannya di sebuah pantai di Dalian, Tiongkok. Namun tiba-tiba ada kerumunan orang yang terlihat panik. Ternyata ada seorang pria yang tenggelam di pantai tersebut. Dengan sigap, Go langsung berlari ke arah kerumunan dan bergegas melakukan bantuan pernafasan atau CPR. Akhirnya ambulans sampai ke pantai sekitar 20 menit kemudian dan membawa pria itu ke rumah sakit terdekat. Karena aksi penyelamatannya, Go dijuluki sebagai the most beautiful bride atau pengantin wanita tercantik. To keep your chin up.
Sebuah insiden tragis menimpa sepasang calon pengantin asal Tiongkok yang hendak melakukan sesi pemotretan pernikahan di sebuah pantai di Bali. Ketika mereka hendak mengambil foto dengan latar belakang pantai, tiba-tiba ombak setinggi sekitar 1,5 meter menyeret mereka ke laut. Sang fotografer sempat melakukan penyelamatan. Sang mempelai pria berhasil diselamatkan, tapi terlambat bagi sang wanita. Li Dan sudah terbawa arus laut dan menabrak karang. Dan sekitar 1 jam kemudian, Li Dan ditemukan mengambang 25 meter dari bibir pantai. Sementara itu, Lun Lin menderita luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menginginkan foto pernikahan indah tentu adalah impian semua pasangan pengantin, tak terkecuali bagi Maria Pantazopoulos, wanita yang berprofesi sebagai agen perumahan yang baru saja menikah. Dengan balutan gaun pengantin yang indah, ia berfoto dengan gaya trash the dress atau menghancurkan gaun pengantin sebagai salah satu tradisi agar tidak bisa dikenakan lagi sebagai lambang dari komitmen. Selain itu, untuk merayakan pernikahannya, ia pun berpose di tengah arus sungai Urau di Montreal, Kanada. Pantazopoulos yang berniat menarik bagian ekor gaunnya justru terpeleset dan terjerembab di bagian sungai sedalam 6 meter. Sang fotografer Louis Pagakis spontan berusaha menyelamatkannya. Ia menarik bagian gaun yang masih bisa teraih. Namun sang pengantin wanita hanya bisa menangis dan menjerit putus asa karena tak sanggup menyangga beban gaun yang menurut polisi mencapai 50 kg ketika basah. Naas, Pantazopoulos terseret arus sungai yang deras. Pagakis dan asistennya mengalami syok ekstrim dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Pantazopoulos hanyut dan ditemukan tak bernyawa 30 meter dari lokasi jatuh. Pernikahan petenis dunia Andy Murray bersama kekasihnya Kim Sears April lalu menyimpan sebuah duka. Pasalnya seorang fotografer senior Gordon Jack meninggal saat mengabadikan gladi resik pernikahan Murray dan Kim di Dunblane Cathedral, Skotlandia. Gordon tiba-tiba jatuh pingsan di area pemakaman Dunblane Cathedral. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang nyawanya tak tertolong. Setelah beberapa jam koma, Gordon dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Mendengar kabar itu, Murray menyatakan sedih dan mengucapkan bela sungkawa. Media memberitakan Murray memberikan hadiah pernikahannya untuk keluarga Gordon Jack. Laura Mahevi menginginkan foto yang unik di Myrtle Beach, California, Amerika Serikat untuk hari pernikahannya dengan menunggangi kuda. Namun sayang, sang kuda tak bisa diajak berkompromi. Saat Laura baru saja menaiki kuda, tiba-tiba saja si kuda mulai melompat-lompat dan Laura pun terlontar ke tanah dengan keras. Laura mengalami luka ringan dan memar akibat insiden tak terduga itu. Pasangan yang baru saja meresmikan pernikahannya, John Simpson dan Nicole Rodwell, dengan bahagianya berpose untuk foto pernikahannya di hari penting mereka. Namun seketika dirusak dengan insiden kembang api dan asap yang dilontarkan ke udara. Sekitar 70 tamu undangan yang hadir di Danau Windermere, Cambria, Inggris. Tragisnya, insiden tersebut memakan korban seorang pria dan wanita yang ditemukan di tengah reruntuhan. Penduduk sekitar yang mendengar insiden kembang api itu mengatakan bahwa suaranya seperti suara guntur. Petugas pemadam kebakaran pun segera datang dan mengevakuasi para tamu undangan. Pemirsa, itulah insiden tragis saat foto pernikahan versi On The Spot. Teman adalah seorang yang dapat diandalkan saat Anda tertawa, menangis, dan membutuhkan bahunya untuk bersandar. Atau ia adalah sosok yang selalu ada saat Anda butuh seseorang untuk mendengarkan cerita Anda
atau bahkan hanya sekedar berteriak. Dan tahukah Anda, jika tak hanya manusia yang memiliki teman, hewan-hewan pun memilikinya. Beberapa spesies memang ditakdirkan untuk saling memangsa. Uniknya, persahabatan tak lazim ini bisa saja terjadi. Seorang pengendara mobil bernama Zainal Asman Haji Bidin di Malaysia pernah menyaksikan pemandangan tak biasa. Ketika itu, ia merekam seekor bayi monyet sedang bersantai di atas punggung seekor anjing yang berjalan menyusuri jalan raya di Temerloh. Ia kemudian mengunggah video unik ini ke media sosialnya. Menurutnya, monyet yang masih bayi ini seperti sangat dijaga oleh si anjing. Tak sedikit netizen yang merasa tersentuh melihat persahabatan kedua hewan tersebut. Selain itu, ada pula persahabatan unik antara kucing dan anjing. Mereka saling mengelus dan terlihat saling menyayangi satu sama lain. Rupanya hewan juga menyadari dan mengetahui bagaimana berbagi kebaikan sesama makhluk walaupun mereka berbeda. Dan malam ini merangkumnya ke dalam 7 persahabatan hewan paling unik versi On The Spot. Apakah Anda pernah mendengar jika Tom and Jerry itu bersahabat? Mungkin perkataan ini tidak sepenuhnya salah, karena hal ini berlaku kepada seekor tikus bernama Peanut dan temannya kucing Ranch. Awalnya seperti hubungan antara tikus dan kucing pada umumnya, Ranch si kucing berusaha menangkap Peanut si tikus. Namun usahanya gagal. Yang mengagumkan adalah tikus ini terus mengikuti Ranch, dan kejar-kejaran keduanya kerap terjadi. Rupanya hal ini tak berlangsung lama hingga akhirnya mengarah kucing dan tikus ini ke sebuah persahabatan. Persahabatan unik mereka pun dapat dilihat di dalam beberapa video yang diunggah pemiliknya di YouTube. Di Jepang, memberi makan tikus kepada ular adalah hal yang diizinkan. Di kebun binatang Tokyo, seekor hamster diletakkan dalam kandang ular yang diberi nama Ao-chan. Uniknya, ular Ao-chan menolak untuk memakan si hamster. Perilaku tak lazim ini tentu jauh dari kebiasaan ular pada umumnya. Si ular yang sejatinya merupakan pemangsa hamster justru tidak menyentuhnya sama sekali. Si hamster juga tanpa rasa takut kerap tidur di atas tubuh Ao-chan. Awalnya si penjaga kebun binatang mengira hal ini tidak akan berlangsung lama dan mungkin keesokan harinya hamster tersebut akan dimakan juga oleh si ular. Namun ternyata hal unik ini bertahan selama beberapa bulan dan menjadikannya sebuah atraksi di dalam kebun binatang. Hamster ini pun diberi nama Gohan yang artinya nasi atau dalam kasus ini dapat berarti makanan. Kisah persahabatan unik kedua hewan ini pernah dimunculkan oleh National Geographic. Dimulai dengan seekor anak gajah bernama Temba yang baru saja kehilangan ibunya karena kecelakaan. Si anak gajah kemudian dibawa ke tempat perlindungan hewan. Namun saat itu ia menolak untuk meminum susu yang ditawarkan perawatnya. Karena gajah adalah makhluk sosial, maka untuk mengantisipasi hal ini, pihak penangkaran meletakkan seekor domba yang bernama Albert bersama si gajah di dalam kandangnya. Awalnya Temba menolak keberadaan Albert dengan berusaha menabraknya hingga membuat domba Albert lari terbirit-birit. Namun setelah beberapa lama, mereka akhirnya bersahabat dan tidur bersama. Setelah bersahabat dengan domba, Temba si anak gajah akhirnya mau meminum susu yang diberikan perawat.
Roscoe adalah seekor anjing yang mengikuti staf dari lembaga spesies langka di Myrtle Beach, South Carolina. Sedangkan Surya merupakan seekor orang utan yang pertama kali menemukan anjing Surya, sekaligus menjadi temannya. Keduanya mulai akrab lalu bermain dan bercanda satu sama lain. Hal ini membuat para staf bingung, karena pada umumnya anjing takut dengan spesies primata. Petugas mencoba untuk mencari dan menemukan pemilik Roscoe, namun tidak berhasil, sehingga mereka mengadopsinya. Surya dan Roscoe menghabiskan waktu bersama beberapa jam tiap harinya dan pergi berenang bersama. Seringkali Surya mengajak anjing tersebut untuk berjalan-jalan di sekitar area penangkaran. Jerapah yang bernama Bea yang hidup di Taman Bush, daerah Tampa, Florida, telah berteman dengan seekor burung unta bernama Wilma. Padahal di kebun binatang ini terdapat banyak beberapa spesies lainnya yang berkeliaran, namun Bea dan Wilma lebih memilih untuk berteman. Bea jerapah berumur 3 tahun merupakan jenis spesies yang suka mengeksplorasi hal-hal baru dengan lidahnya. Sedangkan Wilma, unta berumur 10 tahun, terlihat seperti tidak keberatan dengan tingkah laku Bea. Perilaku keduanya seolah menunjukkan bahwa mereka tampak seperti teman dekat. Ini mungkin merupakan salah satu bentuk persahabatan paling unik dan aneh yang pernah ada. Kisahnya dimulai ketika seekor kucing bernama Arthur bertemu dengan sepasang lumba-lumba di Islamorada, Florida, Amerika Serikat. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan ini adalah awal mula persahabatan antara hewan darat dan hewan laut. Kedua lumba-lumba bernama Thunder dan Siloh ini terus mengelus kepala Arthur dengan mulut mereka. Si kucing Arthur juga melakukan hal yang sama ke mulut mereka. Leo si singa, Shere Khan si harimau, dan Belu si beruang ditemukan saat mereka masih kecil oleh polisi dalam penyerbuan rumah bandar narkoba di Atlanta, Amerika Serikat. Pada saat ketiga hewan kecil ini dibawa ke tempat perlindungan hewan, si petugas kebun binatang memutuskan membuat ketiga hewan ini hidup bersama-sama. Keputusan ini menjadi awal mula kerukunan serta persahabatan unik antara ketiga hewan buas, beruang, singa, dan harimau. Padahal ketiga spesies hewan ini dikenal dengan perilaku agresif mereka. Di Bangkok terdapat seekor harimau yang diberi nama Saimai. Ada hal tak biasa dilakukan oleh Saimai. Ya, kucing besar dan buas ini merawat anak babi yang menggunakan mantel belang seperti harimau. Induk dari anak babi ini masih ada, namun pihak kebun binatang lebih memilih menempatkan anak babi ini bersama para harimau. Harimau ini menganggap anak babi tersebut seperti anaknya sendiri. Harimau Saimai terlihat tidak bermasalah dalam merawat anak babi ini dan tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan pemirsa, itulah ketujuh persahabatan hewan paling unik versi On The Spot.